Apa sih doa itu, Grace? Kita mau Oh, brainstorming dikit ya. arti doa gitu, Apa sih Pak. doa itu? Hah? Arti doa. Ya, Eh, apa doa itu? Cara kita komunikasi sama Tuhan, Pak. Iya. Oke. Jos, apa Jos? Doa itu apa Jos? Belum balik. Maxwell. Apa sih doa itu? Cara kita berbicara kepada Tuhan gitu, secara pribadi. Oke. Mengapa berdoa? Anas. Mengapa sih kita mesti berdoa? Oke, tidak ada respon. Cecilia, mengapa sih berdoa, Cecilia? Menurut kamu mengapa kita mesti berdoa? Halo? Untuk menjaga relasi dengan Tuhan. Oke. Ethan, mengapa kita berdoa? Supaya relasi dengan Tuhan bisa terjaga. Oke. Sekarang saya mau nanya Kyle. Ada Kyle? Kyle suka berdoa nggak, Kyle? Kyle, apakah kamu suka berdoa? Di chat dia kok. Oh, di chat. Suka gitu ya. Apa sih yang paling sulit ketika berdoa? Ada nggak hal-hal yang membosankan atau hal-hal yang sulit ketika berdoa? Kyle. Yang lain saya mau minta Luisa. Ada Luisa? Apa kamu suka berdoa apa enggak? Kemudian hal-hal apa yang seringkali bikin doa tuh sulit gitu loh? Ada nggak hal-hal yang membosankan? Aku suka doa, Pak. Yang bikin sulit itu kadang-kadang suka nggak konsen, Pak. Kayak tiba-tiba kepikiran yang lain gitu, Pak. Oke, thank you. Kyle, hal-hal yang sekitar kita yang bisa mengganggu. Oke, ya. Michael. Biasanya kamu doain apa aja, Mike? Kalau kamu pernah berdoa ataupun kamu suka berdoa, kamu doain apa aja? Doa buat diri sendiri sama keluarga, Pak. Oke. Kalau Trisia, apa aja yang kamu doain? Ya. Biasanya sih doain, masa kayak terima kasih buat hari itu, terus say sorry sama keluarga, diri sendiri, sama kesehatan. Oke. Jessica, kalau kamu doain apa aja, Jess? Biasanya sih diri sendiri, keluarga, buat negara gitu. Terus minta maaf gitu-gitu sih, Pak. Oke, thank you. Ya, ini buat kita bisa apa ya? Otaknya mulai panas gitu ya. Untuk kita berpikir apa sih ya, doa gitu ya. Kenapa mesti berdoa dan segala macamnya. Oke. Nah, teman-teman kalian tahu ya, sosial media yang paling trending di kalangan muda adalah Instagram, TikTok gitu ya. Teman-teman, Instagram adalah aplikasi pesan mobile yang unik di mana pengguna dapat saling berkirim video dan foto yang kemudian secara otomatis bisa di like ya, tapi nggak bisa di dislike ya, dan kemudian akan terhapus setelah beberapa lama begitu ya. Nah, aplikasi ini menyenangkan untuk berbagi momen dalam rupa video dan juga foto.
aplikasi yang trending karena kita bisa private orang-orang yang kita nggak suka, kita nggak accept gitu ya pertemanannya, kita nggak follow, kita nggak follow back. Kemudian juga pemakainya sering, ya kita sering kali update foto, video, story di IG gitu ya, ataupun di TikTok gitu ya. Nah, teman-teman, aplikasi ini mencatat hal-hal keren pastinya gitu ya. Kita nggak pernah tuh share hal-hal yang nggak keren, betul ya. Kayaknya nggak pernah kalau kita lagi sedih, kita lagi nangis, kita langsung storyin gitu ya. Kecuali kalau kita di ada orang-orang yang ngefoto atau ngerekam kita secara tersembunyi. Saya lupa istilahnya apa, hidden ya apa itulah ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan doa? Nah, teman-teman, menurut saya seperti IG atau TikTok itu mestinya sebuah interaksi, komunikasi, relasi gitu ya antara dua pihak, bahkan antara satu to many, one to many gitu ya. Yaitu antara kita dengan teman kita ataupun dengan teman-teman kita yang banyak ataupun dengan followers kita. Nah, kaitannya dengan doa adalah seperti doa juga sama, adalah sebuah interaksi, sebuah relasi antara dua pihak, yaitu kamu dan Tuhan. Doa juga merupakan sebenarnya sebuah kesenangan keseharian yang harusnya dilakukan setiap hari. Bahkan sangat sering di sebuah hari, melalui doa kita merasakan kehadiran Tuhan. Seperti aplikasi yang membuat kita merasakan kehadiran teman-teman kita, meskipun kita berjauhan begitu ya. Meskipun kita tidak ketemu langsung, tapi kita merasa ketika teman-teman lihat, kemudian teman-teman likes, maka kita akan merasa terhibur gitu ya. Pernah nggak ada ngerasain begitu ya? Kita share sesuatu, story atau feed, teman-teman nge-like, sekarang kita diperhatiin. Teman-teman, saya sering kali kalau hamba Tuhan ya, hamba Tuhan tuh senangnya apa? Kalau saya sih dari sisi saya begini, ketika ada hamba-hamba Tuhan favorit saya, yang saya follow, yang kayaknya tuh nggak mungkin dia ngeliatin story saya atau ngeliatin feed saya, tapi kemudian dia nge-like gitu ya. Wah, apalagi komen, kayaknya merasa berbunga-bunga. Artinya gini loh, bukannya saya melakukan itu untuk dipuji orang, tapi saya merasa kayak diapresiasi gitu ya. Walaupun saya melayani bukan karena diapresiasi manusia, cuma ini hamba Tuhan panutan saya nih, ini hamba Tuhan favorit saya nih. Terus tiba-tiba dia nge-like, dia komen di feed ataupun di story saya. Kayaknya tuh, waduh, kayaknya impossible banget, tapi dia ini bisa like, bisa komen. Dalam artian, kayak saya ingin menunjukkan ini loh hasil didikan kamu nih Pak gitu ya, ini didikan kamu nih Bu gitu ya, saya niru nih teladan kamu sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen saya, kayaknya tuh sangat senang gitu ya. Nah, demikian pula mungkin kalau kita tanda kutip gitu ya, ketika kita doa kita mungkin disukai sama Tuhan gitu ya, kayak kita merasa berbunga-bunga. Nah, teman-teman, seharusnya doa itu seperti aplikasi-aplikasi sosial media gitu ya, menjadi sebuah kebutuhan, bahkan sebagai sebuah kerinduan kita untuk melakukan itu dalam setiap kehidupan kita anak-anak remaja kalian begitu ya. Tapi coba kita renungkan gitu ya, apa saja sih yang menghalangi seorang remaja tidak berdoa? Nah, salah satu jawaban tadi kita sudah sama-sama dengar, ada sebuah kebosanan, ada sebuah tidak fokus, tidak konsentrasi, atau bahkan mungkin ada teman-teman yang tadi ditanyain mungkin nggak tahu caranya berdoa bagaimana, buat apa sih berdoa dan segala macamnya. Nah, teman-teman, kita coba akan sedikit kupas sedikit gitu ya, beberapa menit sebelum kita nanti aplikasikan dalam berdoa. Nah, teman-teman, kesulitan dalam berdoa adalah karena seringkali relasi kita dengan Tuhan dianggap sebagai sebuah transaksi dibandingkan sebagai sebuah relasional gitu ya. Philip Yancey mengatakan orang Kristen sering memperlakukan doa dengan cara Allah dilihat sebagai sosok yang berhutang kepada saya, sehingga semestinya saya itu pasti harus mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah banyak memberikan sesuatu buat Tuhan. Saya hidup benar, saya baca Alkitab, saya saat teduh, saya ikut kebaktian, ibadah, segala macam. Semestinya ketika saya berdoa, saya minta, Tuhan harusnya kasih dong. Karena saya udah banyak banget melakukan apa yang baik, apa yang benar buat Tuhan. Nah, ini yang salah gitu ya. Sehingga seakan-akan Tuhan itu dan saya punya relasi transaksional, bukan relasional.
Yang kedua adalah remaja banyak yang nggak tahu, jemaat nggak tahu, remaja nggak tahu tentang doa itu seperti apa. Nah, saya ketika kemarin dapat insight ya dari Cici pembimbing, saya kemudian buka, saya punya database khotbah saya pernah nih buat seminar tentang doa gitu ya. Wah, kayaknya tuh banyak banget yang mesti digali gitu ya. Cuma saya nggak bisa jelasin sekarang, jadi saya cuma ambil inti-intinya aja begitu ya. Nah, kenapa? Karena seringkali kita nggak pernah dijelasin jemaat remaja. Nah, ini sama kayak tadi ya, bahwa gereja seringkali tidak memberikan pembinaan kepada jemaatnya tentang doa itu seperti apa, bagaimana kita bisa menikmati, bahkan kita bisa meniru Tuhan Yesus yang berdoa bisa berjam-jam gitu loh. Waduh, kita boro-boro berdoa, kita tutup mata, kita baru ngomong, Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, wah kita udah bingung. Mau doain apa ya? Doain saya aja sendiri deh gitu loh. Kita bingung mau doain apa, kita kira bahkan teman-teman seringkali dibuat bercandaan, doanya jam 10 malam, aminnya jam 7 pagi begitu ya. Pas bangun, oh ya belum amin gitu ya. Seringkali kita bosan dengan doa karena kita nggak pernah diajarin. Yang ketiga adalah, nah ini dia, hati yang belum sepenuhnya berpaut, artinya apa? Mengarah, dijamah oleh Allah, belum ketemu sama Tuhan, belum mengalami Tuhan, sehingga kita akhirnya merasa doa itu hanya sebagai sebuah rutinitas, sebagai sebuah ritual yang kadang-kadang nggak nyaman kita melakukannya. Kita kadang-kadang hanya sekedar sebuah kewajiban, sebuah keterpaksaan, bahkan ada orang-orang Kristen yang kadang-kadang mikirnya begini, kalau lagi senang nggak usah berdoa, kalau lagi sedih, lagi ada masalah, lagi bergumul, banyak-banyaklah berdoa. Ya, jadi seakan-akan Tuhan tuh kayak jin. Kalau lagi butuh, doa. Kalau lagi nggak butuh, nggak usah doa. Nah, ini yang salah gitu ya. Karena kita melihatnya sebagai sebuah hal yang transaksional. Nah, pertumbuhan rohani adalah tentang transformasi pribadi, ada sebuah perubahan pribadi. Artinya apa? Kalau kita sudah mengalami karya penebusan Allah dalam diri kita, maka tujuan hidup kita seharusnya adalah membuat kita semakin terus semakin serupa, diubahkan semakin serupa, mengarah segambar dengan image Allah, image of God itu. Artinya Kristus adalah wujud yang sempurna yang seharusnya kita tiru dan kita pun mirip sama dia. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Kita nggak mau untuk serupa, semirip dengan Kristus. Kita maunya hidup berjalan sendiri. Akhirnya kita pun berdoa ya sekenanya begitu ya, semaunya. Kalau lagi pengen doa, kalau enggak ya enggak doa. Ketidaktertarikan untuk datang kepada Allah adalah inti dari dosa. Maka untuk mengubah dari dosa menjadi doa, S-nya mesti dihilangin, betul enggak? Ya. Syarat pertama dan mutlaknya adalah hati yang telah terus-menerus mengalami Kristus. Artinya, kalau kita mau berubah dari dosa menjadi orang yang suka berdoa, sin kita itu harus dihapuskan. S itu harus dihapuskan dari kata dosa. Harus dilepaskan dan kita pun harus semakin diubahkan, diingatkan untuk boleh hidup yang terus berdoa. Ingat tadi saya punya quotation gitu ya, saya kutip dari A.W. Tozer gitu ya. Kalau kita tidak pernah beribadah dengan sungguh, dengan hikmat, dengan menikmati Tuhan setiap harinya selama 24 jam dari Senin sampai Minggu, jangan harap kamu punya ibadah yang baik dan benar pada hari Minggu. Karena semestinya itu sebuah hal yang terintegrasi. Ya. Ibadah 2 jam sama kualitasnya dengan ibadah 24 jam. Artinya hidup kita semestinya beribadah terus-menerus, berdoa terus-menerus. 1 Tesalonika 5 ayat 17, berdoalah senantiasa. Artinya dalam bahasa Yunani apa? Dalam daily life, dalam setiap pagi dan malam, itu kita punya suatu koneksi yang nggak pernah putus. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, kita nggak pernah overloaded, kita nggak pernah seperti handphone yang bisa meledak kalau dicas melulu, enggak. Malah kita akan semakin kuat, semakin teguh dalam menghadapi dunia. Semestinya begitu, gitu ya. Nah, John Calvin pernah mengatakan dalam bukunya Institute of Christian Religion, doa bagi orang percaya adalah ungkapan perasaan dari dalam hati yang keluar dan terbuka di hadapan Allah, sang penyelidik hati. Berdoa adalah komunikasi dengan Allah, membuka hati kita
kepada Allah Bapa yang mengasihi kita. Seharusnya begitu, ya, suatu relationship. Di dalam dan melalui doa, kita mengekspresikan penghormatan kita, honor kita, dan pemujaan kita, devotion kita kepada Allah. Kita menelanjangi jiwa kita dalam pengakuan yang tulus di hadapan Dia. Seharusnya seperti itu. Ada sebuah pengagungan, ada sebuah adoration, ada sebuah confession. Kita mengaku bahwa kita ini terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kedalaman hati kita dan kita mau mengakui itu di hadapan Tuhan. Confession. Kemudian kita juga ada mencurahkan pengucapan terima kasih dengan ucapan syukur, thanksgiving, dan supplication. Mengajukan permohonan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kamu singkat dalam kita berdoa, seharusnya ada unsur 5 ACTSS, gitu ya. Adoration, confession, thanksgiving, supplication atau permohonan, supplication for others, dan supplication buat kebutuhan kita. Ya, kalau dulu saya dapatnya sih ACTS gitu kemarin, tapi kemarin Ci Ane memberikan satu insight baru yaitu ACTSS. Kenapa ada 5? Nanti dikaitkan dengan kenapa jumlah jari kita juga 5. Jadi ada sebuah koneksivitas, ada sebuah relevansi. Nah, kita nanti akan coba gitu ya. Nah, doa merupakan hak istimewa setiap anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Jadi teman-teman, ini tidak semua orang bisa punya hak istimewa ini karena hanya bagi anak-anak Tuhan. Kita diberikan privilege untuk bisa komunikasi langsung dengan Tuhan. Ya, kita bisa berkomunikasi, bisa bercakap-cakap gitu ya. Dulunya nggak bisa teman-teman, karena teman-teman dan saya dibatasi oleh jurang dosa. Tapi karena Kristus yang mati buat teman-teman dan saya, maka kita kembali diperdamaikan, kita kembali dibenarkan, kita bisa langsung datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana berdoa? Datang pada Allah dengan ketulusan hati, bukan dengan kata-kata yang kosong. Berarti kita mesti benar-benar harus introspeksi setiap kita berdoa. Jangan dengan kata-kata yang kosong. Artinya begini, seringkali, contoh ya, ketika kita berdoa, seringkali kita pun nggak punya percaya, nggak punya iman, teman-teman. Misalkan begini, saya berdoa, Tuhan Yesus, tolong sembuhkan dia. Biarlah Tuhan yang boleh menolong, menjamah dia. Tapi dalam hati, aduh, kayaknya dia mah nggak susah sembuh lah. Ya, udahlah, sekedarnya aja deh. Saya pasrah, nggak tahu deh doa saya dijawab apa enggak. Sehingga kita akhirnya tidak beriman sama sekali. Tidak ada pengharapan sama sekali. Berdoa hanya dengan kata-kata yang kosong tanpa iman. Nah, ini juga salah, teman-teman ya. Jadi ketika kita berdoa, ngobrol sama Tuhan, iman kita seharusnya semakin dekat sama Tuhan, semakin bergantung sama Tuhan. Makanya nggak heran ketika kita doa untuk orang-orang sakit ya, ketika mereka sembuh, kita mikir, kita bingung, kok bisa sembuh ya? Dari mana saya bisa sembuh ya? Kita lupa bahwa Tuhan itu juga bisa menjawab dengan hikmat, dengan kehendaknya untuk menyembuhkan, atau kehendaknya untuk boleh tidak sembuh, dan sebagainya macamnya. Kedua, kita mendekati Allah dengan penuh hormat. Nah, jangan semena-mena karena Tuhan itu baik ya, Tuhan itu jadikan sebagai Bapa, sebagai sahabat, kita seenaknya gitu ya. Pernah tuh ada ya, memes gitu ya, dia ngomong sama Tuhan tuh kayak apa ya, bahkan kayak merendahkan Tuhan gitu loh ya. Saya lupa lagi tuh ada meme karena dia terlalu dekat sama Tuhan atau terlalu merendahkan Tuhan, dianggapnya sebagai apa gitu, saya lupa gitu ya. Kemudian kita menghadap Tuhan dengan sebuah kerendahan hati. Berdoa dalam nama Yesus karena kita mengakui jabatannya sebagai pengantara, sebagai imam besar. Kita tidak mendekati Allah dengan mengandalkan diri sendiri, betul. Kita butuh anugerah Tuhan, karena itu juga diperintahkan oleh Tuhan Yesus, gitu ya. Maka dia mengatakan, berdoalah seperti ini, gitu ya. Tapi ini cuma contoh, teman-teman ya. Berdoa Bapa kami itu sebagai contoh bagaimana kita menjadikan patronnya, bahwa kita tuh datang kepada Bapa, ya, Bapa yang baik. Kemudian kita juga diingatkan untuk hidupnya semakin serupa dengan Tuhan, hidupnya sebagai warga negara kerajaan surga gitu ya, menjauhkan diri daripada hal-hal yang jahat. Kemudian kita juga boleh minta sama Tuhan, dan kita pun pada akhirnya memohon untuk hidup kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Nah, ini contoh bagaimana kita berelasi, kita berdoa dengan Bapa di surga.
Kemudian ketiga, kita berdoa juga menurut kehendak Tuhan Yesus. Nah, sebelum ini, teman-teman, saya dapat artikel yang bagus gitu ya. Kita boleh buka sebentar Alkitab kita dari Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat yang 1 sampai 13. Ini bagaimana kita boleh melihat Allah Bapa seperti apa yang Yesus ajarkan. Lukas 11 ayat 1 sampai 13, teman-teman baca di rumah, saya bacain ya. Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, ini doa Bapa kami, gitu ya, dari ayat kedua sampai ayat yang ke tambahan ya, dengan tambahan ya. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, kemudian ayat kelima, Tuhan selipkan sesuatu, gitu ya. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya, dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Gitu ya, saya seringkali bercanda, dan kemudian orang mikir, masa roti pinjem gitu ya? Ya udah, kamu minta aja, kamu nggak mungkin bisa balikin lagi kan, kamu udah makan gitu ya. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa. Maka pinjamkanlah 3 lembar roti buat aku gitu ya, supaya aku bisa menghidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam, masa sih ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah ketutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Saudara macam apa begitu ya? Teman macam apa? Sahabat macam apa seperti itu gitu ya. Nah, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun dan juga memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu, ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan diberikan kepadanya kalajengking? Wah, itu bapa yang jahat banget gitu ya. Orang lapar minta roti dikasihnya minta ikan dikasihnya ular, minta telur dikasihnya kalajengking gitu ya. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Teman-teman, dari sini, artikel yang saya ingin bagikan adalah ada 2 poin. Ya, bagaimana kita melihat Allah Bapa dari sisi yang Yesus ajarkan. Teman-teman, Yesus ingin mengajarkan bahwa perumpamaan ini adalah tentang seorang sahabat yang meminta roti di tengah malam. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin mengajarkan bahwa, ini loh, kalau kamu mau doa sama Tuhan, sama Allah Bapa, kamu coba punya satu pemahaman bahwa Allah Bapa itu adalah seorang yang seperti sahabat. Wih, jadi kamu tuh harusnya bangga loh ya, bahwa kamu itu punya Bapa di surga itu seperti seorang sahabat. Dikatakan begini, dalam pemikiran Greco-Roman, sahabat adalah istilah yang cukup dikenal saat itu dan salah satu nilai sosial yang ada pada waktu itu. Seorang sahabat mempunyai ciri yaitu saling berbagi. Nah, pernah nggak kamu saling berbagi dengan sahabat kamu? Ya, misalkan Joshua sama Michael Anderson, kemudian Olivia sama Tricia, Kiona sama Jessica, Lauren sama Grace, ya, gitu misalkan begitu, ya. Seorang sahabat punya ciri khas yaitu berbagi. Ia dekat dengan kita sehingga bisa diganggu kapan saja. Nah, teman-teman, saya seringkali punya prinsip seperti itu ya. Pembimbing harus siap
diganggu kapanpun 24 jam kalau anak-anak remajanya punya trouble, punya masalah, punya pergumulan. Cuma namanya juga manusia kadang-kadang gitu ya. Kita lagi sibuk, kita nggak sempat baca, kita lagi kecapean, kita ketiduran, kita sering kali nggak bales. Cuma kemudian remaja bilang, payah nih, katanya mau bantuin, tapi nggak bisa bantuin. Nah ini karena kita manusia terbatas gitu ya. Nah teman-teman, tapi beda dengan Allah. Allah mau menjadi sahabat yang 24 hours buat kamu. Dia mau berbagi, dia bahkan mau diganggu oleh kamu. Sama seperti perumpamaan tadi. Bahkan itu perumpamaan sebenarnya lebih ingin menjelaskan bahwa orang yang paling malas sekalipun, orang yang paling hidupnya nggak benar sekalipun gitu, kalau ketika dia punya teman pasti dia akan bantu. Nah ini apalagi Allah, apalagi Bapa. Yesus memberikan gambaran yang sangat menarik tentang gambaran Bapa sebagai sahabat. Yang kedua adalah Yesus memakai gambaran bahwa Bapa itu bukan sebagai seorang tuan ataupun pedagang ataupun kakek-kakek yang tua, tapi dia pakai sebagai gambaran seorang sahabat yang mau care, yang mau peduli. Nah, uniknya teman-teman, di ayat ke-9-10 Yesus kemudian langsung beralih kepada kata aku juga demikian, ya. Karena ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu. Artinya dia ingin merujuk bahwa ini loh, aku Yesus juga menjadi sahabatmu. Dia menunjukkan diri bahwa kamu kalau berdoa sama Tuhan Yesus, selain dia Tuhan, jadikan dia sebagai sahabat yang mau peduli, yang mau care sama kamu. Kemudian yang kedua adalah Yesus juga memberikan gambaran bahwa Allah itu sebagai Bapa. Nah ini seringkali Bapa Surgawi ini dianggapnya kita mikir, Bapa duniawi kita jahat, kejam, sadis, ya. Tapi Allah ingin mengubah gambaran itu dengan gambaran yang sempurna, yaitu Bapa Surgawi. Ilustrasi ini dekat pada perumpamaan yang pertama, karena Bapa juga berarti tuan rumah, Lord of House, kata artikel ini. Ayat 10 sampai ayat 12, Yesus mengisahkan gambaran bahwa Bapa dalam dunia itu, Bapa di dunia itu tahu apa yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Perhatikan ya, Bapa duniawi dikontraskan dengan Bapa surgawi, Bapa yang penuh kasih, yang bahkan melebihi definisi gambaran Bapa-Bapa duniawi. Yesus ingin menunjukkan bahwa jikalau kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya mengatakan begini, betapa lebih lagi Bapa di sorga, dia akan lebih baik lagi, dia akan lebih kasih lagi, jauh melebihi Bapa di duniawi. Teman-teman, Allah Bapa adalah Allah yang penuh kasih. Dia tahu kebutuhan kamu, bahkan dia tahu yang terbaik buat kamu. Jadi mari sama-sama kita boleh berdoa, boleh memberikan suatu pemahaman bahwa dia adalah Tuhan, Bapa yang baik, Bapa surgawi, namun dia juga adalah sahabat buat kita, orang-orang yang berdosa, yang seringkali kita masih bandel, kita seringkali masih nakal. Teman-teman, mari kita coba belajar melihat itu. Ketika kita berdoa, kita punya persepsi seperti itu. Sehingga kita boleh semakin dekat dengan Allah Tritunggal, dengan Allah Bapa. Bahkan kita pun boleh dekat dengan Yesus Kristus. Nah, tapi jangan lupa, sikap kita dalam berdoa dan juga hati kita, bahwa tujuan akhir dalam berdoa itu adalah bukan buat sekedar buat diri sendiri, tapi kita mulai mencari apa sih yang Tuhan kehendaki, apa ya yang bisa memuliakan, menyatakan kemuliaan nama Tuhan, dan kita boleh terus searah dengan gambaran Tuhan. Kita boleh minta, tapi seringkali kita lupa, kita minta buat diri kita sendiri. Mestinya kita minta apa yang terbaik yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Melalui doa-doa kita, bagaimana Allah bisa memakai itu sebagai alat kemuliaan nama Tuhan, gitu ya. Hubungan yang hormat dan hangat, bukan nggak sopan. Tuhan Yesus, lu kok begitu sih? Lu gini. Oke lah, gue masih bisa tolerir lu ngomong lu sama Tuhan gitu ya. Tuhan, thank you ya, lu udah bisa pimpin gue hari ini tidur. Thank you Lord, gue bisa ini. Tapi kalau kita punya sikap yang kurang benar, akhirnya malah jadi merendahkan Tuhan. Jadi hati-hati dalam juga berkata-kata begitu ya.
berdoa boleh di kapan saja gitu ya. Masa lu doa ketika lu lagi lagi BAB sih gitu ya. Boleh sih lu berdoa kadang-kadang kalau lagi sakit perut kita, Tuhan tolong gitu ya. Tapi ketika lu BAB masa lu doa syafaat, ya nggak sopan lah gitu ya. Ya BAB aja gitu loh. Jadi kita juga harus sopan, kita juga harus hormat gitu ya. Tidak ada ketentuan yang mutlak tentang sikap tubuh dalam berdoa. Teman-teman boleh menutup mata, boleh membuka mata, boleh mengangkat tangan, boleh melipat tangan, boleh berdiri, boleh berjalan, boleh duduk atau berlutut. Artinya apa? Berdoa dalam segala hal. Kalau teman-teman lagi naik mobil, naik sepeda, terus teman-teman mau doa silakan, tapi jangan tutup mata, bisa kecelakaan begitu ya. Tapi intinya adalah bagaimana tetap koneksi sama Tuhan, bersyukur, minta pertolongan, minta bimbingan dan segala macam. Kan sering kan ketika kita melihat ada orang mau kecelakaan, kita doa gitu, Tuhan Yesus tolong gitu ya. Masa kamu mau doanya, ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan Allah yang baik, terima kasih Bapak, wah udah keburu kecelakaan begitu ya. Tapi kamu berdoa ya sesuai dengan ininya, keadaannya begitu ya. Doa bukan sekedar rangkaian kata-kata, tapi perlu ada waktu yang khusus dan waktu yang terus-menerus. Nah, ini yang saya mau ajar ke kita. Melalui KTFC kali ini, teman-teman bisa fokus nih. Dalam artian harus menyediakan waktu dari jam 8 sampai jam 2 gitu ya, untuk ikutin ini. Supaya teman-teman bisa mencari Tuhan. Teman-teman teralihkan dulu dari belajar, dari tugas, dari main game, dan segala macam. Teman-teman ikutin semua sesi untuk bisa cari Tuhan. Nah, kenapa kita nggak juga cari Tuhan dengan waktu yang khusus? Jadi teman-teman ketika berdoa, jangan berdoa sambil makan, jangan berdoa sambil main games. Dalam artian berdoanya jadi nggak benar gitu ya. Kalau kita saat main game kita mau berdoa Tuhan, dalam arti bersyukur gitu ya. Terima kasih saya boleh main, saya ketemu dengan teman baru, saya bisa kenalan, saya bisa share the gospel, silakan. Tapi teman-teman berdoa syafaat tapi main game. Teman-teman ikutin doa malam di gereja Karunia gitu ya, sambil tiduran. Ya nggak bener lah itu loh ya. Teman-teman harus hormat, sopan, kayak teman-teman ngedate sama dia. Nah hari ini saya kepengen kita sama-sama coba ngedate sama Tuhan. Fokus, cari waktu, cari tempat yang enak, yang nyaman gitu ya. Teman-teman bisa ngobrol sama Tuhan. Bebas, tidak hanya sekedar mengikuti apa yang saya perintahkan, yang saya sampaikan, tapi teman-teman bisa berdoa dengan kata-kata sendiri. Belajar karena biasa, teman-teman. Dalam artian berdoa itu bisa karena biasa gitu loh. Dan kita mau coba belajar itu ya. Nah, intinya bukan sekedar waktu tapi kesediaan untuk mendengar dan berbicara seperti kita sharing cerita dan segala macamnya. Intinya adalah bagaimana melawan kelagingan supaya doa itu tidak lagi menjadi sesuatu yang membosankan. Kita harus berdoa pada waktu kita dalam suasana ingin berdoa, karena kita berdosa bila kita mengabaikan suatu kesempatan yang demikian baik. Kita juga harus berdoa pada waktu kita tidak merasa ingin berdoa, sebab akan berbahaya untuk tinggal dalam keadaan yang tidak sehat semacam itu. Artinya apa? Ketika kita dalam keadaan yang sangat-sangat sepertinya tidak mau berdoa, disitulah waktu kita harusnya berdoa. Contoh, waktu kamu sakit, waktu kamu sebel, waktu kamu kecewa, waktu kamu mungkin patah hati, waktu kamu ada masalah, ada pergumulan, disitulah semestinya kamu berdoa. Dan kamu berdoa dalam suasana yang berdoa. Nah, ini teladan Yesus ya, saya kasih tahu dikit. Yesus mendoakan Yerusalem, Yesus menyediakan waktu untuk menyendiri dalam doa pribadi dengan Bapanya. Dia berdoa semalaman di Taman Getsemani, dan dia berdoa dalam pergumulannya. Ini contoh bagaimana Yesus sendiri pun dia punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah, ini sedikit intermezzo, teman-teman bisa berdoa dengan nyanyian ya. Saya sering kali tuh ketika kita dengar suara lagu rohani, boleh bisa berdoa di situ ya. Artinya mendoakan kata-katanya gitu ya. Misalkan hatiku percaya. Dengan lagu itu, Tuhan, saya mau percaya dong sama Tuhan. Tolong Tuhan ubahkan hati saya untuk boleh semakin terus percaya, berserah, harap sama Tuhan. Berdoa dengan Mazmur, baca Mazmur teman-teman sambil berdoa, mendoakan itu. Itu namanya mendoakan Alkitab gitu ya. Berdoa dengan menulis, menggambar. Nah, bisa tuh ya. Teman-teman yang suka nulis buku harian, suka nulis gambar-gambar,
sambil menulis, sambil berdoa. Gambar tentang alam, wah Tuhan saya bersyukur betapa indah alam ini. Kamu mau gambar apa segala macam bisa sambil berdoa. Berdoa dengan alam, ya kalau teman-teman punya kesempatan liburan ke alam gitu ya, wah ketika melihat matahari, teman-teman saya hamba Tuhan seringkali yang suka hobi foto gitu ya, ketika dia ngeliat matahari dia mengucap syukur, ketika dia lihat bunga dia mengucap syukur, ketika dia lihat kumbang di pohon dia melihat itu adalah karya Tuhan. Nah, ini doa syafaat adalah cara mengasihi sesama manusia. Jika sungguh-sungguh mengasihi orang lain, kita akan menginginkan yang terbaik buat mereka. Nah, itu makanya kita bawa dalam doa, melalui doa syafaat. Latihlah dirimu beribadah. Ini yang kita mesti belajar terus, teman-teman. Karena kita seringkali tidak terbiasa untuk beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Nah, kita mau sama-sama ini ya, mulai ya. Teman-teman cari posisinya yang enak, yang nyaman. Teman-teman kalau suka duduk di bawah silakan, mau bersila silakan, mau duduk di kursi silakan. Tapi jangan tiduran ya, teman-teman ya. Itu mah namanya PW-nya kamu begitu ya. Tapi kita mau sama-sama ketemu sama Tuhan ya, kita kayak mau pacaran lah gitu ya. Kita mesti siap, mesti prepare, kita mau date sama Tuhan. Saya setel lagu ya. Teman-teman bisa matikan lampu. Saya juga matikan lampu. Pakai lilinnya teman-teman nyalain lilin elektronik ya. Saya suka nih begini. Seringkali kadang-kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali begitu ya. Teman-teman dengar suara saya aja, nggak usah lihat saya. Lihat slide-nya boleh ya. Nah, saya biasanya pakai lilin ini, teman-teman. Wah, nggak kelihatan nih. Ya, habis. Nggak apa-apa lah, kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah. Udah banyak lampu di sini. Oke, kemudian saya butuh lagu. Lagu berarti saya pasang speaker. Mati. Kita mau sama-sama menikmati Tuhan. Kita mau sama-sama ketemu sama Tuhan melalui doa kita. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami punya momen hari ini mau coba ngobrol sama Tuhan. Mau coba ketemu sama Tuhan. Mau coba sharing sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Tuhan, tolong siapkan hati kami. Tolong layakkan, perkenankan setiap kami. Ampuni akan segala dosa, kesalahan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk berjumpa dengan Engkau. Perkenankan kami Tuhan untuk boleh menyapa Engkau, melihat Engkau dalam iman kami. Kami boleh berjumpa dengan Engkau. Mampukan juga hamba-Mu untuk boleh membawa teman-teman di sini boleh fokus, boleh konsentrasi dengan hikmat untuk berjumpa dengan Tuhan. Pakai kata-kata hamba, pakai pemahaman yang akan kami sampaikan, pakai tema-tema doanya, dan juga musik yang akan membantu kami untuk boleh semakin membawa kami berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya setel lagu biasanya pakai lagu yang instrumentalia ya. Soalnya kalau pakai lagu yang ada kata-katanya saya pasti tergoda untuk nyanyi gitu ya. Jangan pakai lagu yang terlalu keras karena saya juga pasti akan terganggu untuk ikut nyanyi ya. Tapi lagu-lagu instrumentalia, lagu-lagu himne ya boleh. Cukup kedengaran ya. Nanti kalau kekerasan tolong dikasih tahu. Nah teman-teman, kita berdoa ada 4 atau 5
cara gitu ya. Ada 5 tahapan ya yang ini disarankan juga oleh Tuhan Yesus ketika doa Bapa kami ya. Yang pertama adalah adoration, kemudian kedua adalah confession, pengakuan, artinya kita mengaku dosa, untuk kita boleh memohon kelayakan, dan kemudian juga ada thanksgiving gitu ya. Kemudian mengucap syukur dan juga permohonan. Nah, saya akan terangkan satu-satu dengan juga pakai jari gitu ya. Teman-teman ini ada jari tangan. Nah, kamu lipat tangan teman-teman ya. Jari jempol adalah suatu jari yang kita bisa wakili sebagai suatu ungkapan kebesaran dan keagungan Tuhan. Ini simbol untuk teman-teman bisa adoration Tuhan. Artinya memuji, menyembah Tuhan. Teman-teman, bagaimana caranya? Teman-teman pikirkan, rasakan, dan kenali siapa Tuhan. Teman-teman boleh puji dan sembah Dia. Teman-teman mungkin ya ini harus belajar teman-teman ya. Artinya harus sering kali baca Alkitab ya, baca kitab Mazmur gitu ya. Nah, teman-teman ini tujuannya apa? Mengingatkan supaya teman-teman berdoa, menyiapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Teman-teman boleh sembah Dia. Misalkan begini, Tuhan, Engkau adalah Allah yang mulia. Engkau adalah Allah yang besar. Terpujilah Engkau. Besarlah namamu Tuhan. Tinggikan namamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang kudus. Kuduslah Engkau Tuhan. Dan biarlah kami juga kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Biarlah kami tidak hanya mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, tapi kami juga belajar untuk boleh hidup dalam kekudusan. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus juga punya konsep pemahaman yang benar tentang Tuhan, gitu ya. Oke, kita akan coba untuk jari jempol dulu, ya. Kita boleh sama-sama berdoa sambil pujian ini boleh mengalun. Saya akan coba bantu gitu ya. Teman-teman boleh ngomong juga gitu ya. Mau dibuka mic-nya silakan ya. Pokoknya intinya apa yang teman-teman mau puji, mau sembah, mau tinggikan nama Tuhan, teman-teman boleh naikkan itu kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Tuhan Allah yang besar. Tuhan Allah yang hebat. Tuhan, Engkau sungguh besar. Engkau berkuasa. Engkau maha kuasa. Engkau berkuasa bertahta dalam hidup saya. Kami kagum, hormat akan Engkau Tuhan. Di tengah-tengah ketidaklayakan kami, di tengah-tengah keberdosaan kami boleh berjumpa dengan Engkau Allah yang suci, Allah yang kudus. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, kami datang sujud, memuji, memuliakan nama-Mu. Tidak hanya dengan kata-kata, namun juga dengan hati kami. Tinggikan diri-Mu, oh Tuhan, dalam kehidupan kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di seluruh bangsa. Biarlah mereka boleh sujud menyembah-Mu Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang hidup, Tuhan satu-satunya.
kepada Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Saya memberi kesempatan buat teman-teman, jika teman-teman ada yang mau mengungkapkan pujian dan sembah kalian, teman-teman bisa bersuara. Saya persilakan buat teman-teman, jika teman-teman mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan melalui momen ini, silakan teman-teman, saya persilakan. Ya Tuhan, Kau adalah Allah yang baik. Selalu baik setiap waktu. Engkau Allah yang baik kepada setiap kami. Meskipun seringkali kami tidak baik kepada Tuhan. Engkau Allah yang kasih. Allah yang pengampun kepada setiap kami. Engkau Allah yang menjaga kami, memelihara kami, melindungi kami seperti gunung batu yang tangguh, yang kuat, melindungi kami dari serangan-serangan musuh, melindungi kami dari cobaan-cobaan dosa dan dunia. Engkau benteng kami, Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap. Hanya kepadamu Tuhan kami bergantung penuh. Kami sadar kami lemah. Kami sadar kami terbatas. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, yang kedua adalah jari telunjuk, saudara. Jari telunjuk adalah juga jari yang boleh sama-sama mengingatkan kita, menggambarkan kekudusan dan keadilan Tuhan. Teman-teman bisa sambil ketika berdoa, jari telunjuk kanannya dinaikkan. Ini mirip kayak tadi jempol gitu ya. Untuk kembali menyadari siapa yang paling utama dalam hidup kita. Bahwa Dia Allah yang kudus, Allah yang adil, dan Allah yang benar. Betapa sering kita hidupnya jauh dari Tuhan. Teman-teman, mari kita boleh sama-sama mengakui dosa kita di hadapannya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Boleh sama-sama menjadi bagian yang kita boleh baca gitu ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat teman-teman. 1 Yohanes 1 Saat ini kalian nggak apa-apa, nggak usah open cam. Mau close cam nggak apa-apa, that's okay. Biarlah kita boleh open cam kita, hati kita di hadapan Tuhan ya. 1 Yohanes 1 ayat yang 9.
Jika kita berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi jikalau kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Saudara, mari sama-sama kita boleh berdoa, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saya akan pimpin, tapi nanti kalau teman-teman mau doa, ngomong gitu ya, silakan teman-teman. Jadi kita feel free aja. Kita pakai Zoom karena kita nggak bisa juga ketemuan gitu ya. Teman-teman mau berseru, mau berdoa, silakan. Saya buka kesempatan ya. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami boleh datang kepada Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh mengampuni kami. Engkau adalah Allah yang kudus, yang sebenarnya kami tidak bisa menjangkaunya dengan kemampuan kami sendiri. Kami seringkali malu Tuhan, jikalau berkali-kali kami datang kepadamu, ketika kami jatuh dalam dosa yang sama berkali-kali. Ampuni kami Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap kami. Engkau Allah yang Maha Tahu, melihat kedalaman hati setiap kami. Baik kami sebagai hamba Tuhan, baik kami sebagai pengurus, baik kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, anak-anak. Kami sadar kami lemah tanpa Tuhan. Namun seringkali kami pun juga kadang-kadang tidak sadar. Kami merasa sanggup hidup tanpa Tuhan. Kami menjadi tinggi hati, kami menjadi sombong. Kami menjadi orang yang mudah menghakimi orang lain. Kami menjadi orang yang tidak mau peduli dengan orang lain. Kami mungkin menjadi orang yang egois. Tuhan, biarlah kami saat ini berdoa bukan hanya sekedar sebagai sebuah ritual, sebagai sebuah praktek. Namun kami mau sama-sama coba belajar merendahkan hati kami, menyamakan frekuensi hati kami dengan Engkau Tuhan. Mungkin selama ini kami seringkali tidak bisa fokus karena kami terganggu, terdistorsi dengan keadaan-keadaan di lingkungan kami. Kami terlalu sibuk dengan sekolah kami. Kami terlalu fokus mungkin dengan pelayanan kami, sehingga kami tidak sadar kami hanya sekedar melayani kami, tapi kami tidak pernah punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kami atau bahkan mungkin fokus dengan dosa-dosa kami. Kami nyaman dengan dosa-dosa kami. Kami hanya menjadikan Tuhan sebagai tempat ketika kami datang butuh sesuatu. Tapi kami nggak pernah jadikan Tuhan sebagai sahabat, tempat kami sharing, berbagi. Sebagai Bapa yang baik. Tuhan ampuni kami. Jamah hati kami. Berbelas kasihanlah kepada setiap kami Tuhan.
Terus lidiki hati kami Tuhan, murnikan hati kami Tuhan. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang mungkin hanya dikenal baik, dikenal suci ketika kami ke gereja ataupun ketika kami melayani. Tuhan, kami ingin otentik, kami ingin terbuka jujur di hadapan-Mu Tuhan. Jangan sampai kami menipu diri kami sendiri, menipu Engkau, dan juga menipu teman-teman kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan. Tolong Tuhan, ubah hati kami. Kembali perbaiki kami. Amin. Saya sediakan kesempatan buat teman-teman jika teman-teman mau berdoa. Baik teman-teman peserta maupun teman-teman pembimbing. Tanpa paksaan, silakan. Jikalau ada yang mau, saya berikan kesempatan. Sambil kita boleh terus berdoa. Sharing sama Tuhan. Cerita akan kesalahan dosa kita. Dan biarlah Tuhan boleh menjamah hidup kita. Jika tidak ada, kita akan lanjut ke jari tengah. Jari yang paling tinggi, yang paling besar. Mari kita boleh sama-sama melihat Allah sebagai Allah yang utama dalam hidup kita. Allah yang besar di dalam hidup kita. Kita boleh berdoa menggambarkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Inilah saatnya kita boleh mengucap syukur, berterima kasih atas pemberiannya, pemeliharaannya, penjagaannya, perlindungannya, pertolongannya buat setiap kamu dan saya. Saya bacakan Lukas 17 ayat yang 11 sampai 19. Dalam perjalanannya Yesus ke Yerusalem, dia menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam untuk boleh menunjukkan kesembuhan." Sementara mereka pergi di tengah jalan, mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh. Seseorang dari mereka ketika melihat itu, bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria, bukan orang Yahudi. Orang yang seringkali dijadikan sebagai orang yang jahat, orang yang najis oleh orang-orang Yahudi. Tapi dia mau datang, tersungkur dan bersyukur pada Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata dan kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah.
Imanmu telah menyelamatkan engkau. Teman-teman, betapa sering kita lupa untuk berterima kasih. Mari sejenak kita boleh sama-sama mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memati buat kita, menebus dosa kita. Berterima kasih dalam segala hal, mengucap syukur. Inilah momen kita untuk berdatang kepada Tuhan, berdoa, memohon pertolongannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui kehadiran-Mu, melalui keberadaanmu, melalui kedatanganmu Tuhan ke dunia, Engkau boleh menunjukkan kasih Allah kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengampuni saya, orang yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni saya Tuhan, untuk segala hal yang telah saya lakukan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah boleh menebus dosa saya, menggantikan saya di kayu salib, dan memberikan saya hidup yang baru. Tuhan, terima kasih Engkau telah memilih saya menjadi anak-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau telah memanggil saya untuk boleh menjadi pelayan-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan memakai saya yang sebenarnya saya nggak layak. Saya nggak punya kemampuan yang banyak Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau boleh memimpin saya hingga hari ini. Mengikuti Tuhan, akan melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau memberikan saya kesempatan melayani di Gereja Karunia. Bahkan Tuhan, di tengah-tengah kemustahilan, Kau boleh pakai hamba. Dalam keterbatasan, Kau boleh pakai hamba sebagai alat-Mu dalam ratap ini, dalam camp ini. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Kau bahkan boleh memimpin kami selama 3 hari. Meskipun Tuhan kadang saya merasa tidak bisa maksimal. Namun Tuhan, terima kasih Kau boleh memberikan banyak insight, banyak pertolongan. Bahkan Kau boleh menyediakan orang-orang yang turut membantu melayani bersama-sama. Kau boleh menyediakan pembicara-pembicara, Kau boleh menyediakan pengurus yang bekerja keras dalam melayani. Kau boleh menyediakan juga pembimbing-pembimbing dalam menemani, menyertai peserta. Bahkan mereka juga sibuk dalam buat games, membimbing dalam diskusi. Walaupun mereka juga kadang-kadang punya kesibukan Tuhan. Terima kasih juga untuk jemaat-jemaat yang sudah ikut membantu mendoakan gembala sidang, hamba Tuhan, majelis. Thank you, Lord. Thank you for everything you have done. Thank you for everything you have given to us. It's a pleasure for us to enjoy you, to enjoy your word, to enjoy your love.
Siapa diri kami Tuhan jikalau kami boleh menerima semuanya itu. Thank you for everything. May this is become our honest time di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Berikutnya, jari manis menggambarkan kasih dan kesetiaan Tuhan. Mari sama-sama teman-teman boleh say something about God. Say, I love you, Lord. Katakan cinta kita sama Tuhan. Seperti di Mazmur 18, ayat yang kedua sampai ketiga. Mazmur 18, ayat yang kedua sampai ketiga. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Tuhan, mungkin suatu hal yang klise kalau saya boleh mengucapkan aku mengasihi Engkau, tapi kenyataannya mungkin kehidupan hamba tidak segambar, tidak sejalan dengan hal itu. Mungkin kadang-kadang kami punya ilah-ilah lain, punya Allah-Allah lain selain Engkau, Tuhan. Tolong selidiki hati kami, Tuhan, jikalau kami boleh ingatkan kasih Tuhan. Tuhan memberikan segala-galanya buat setiap kami. Memberikan yang terbaik, memberikan Yesus Kristus buat kami. Tuhan, ajar kami untuk boleh hanya mengasihi Engkau satu-satunya. Jangan biarkan kami punya persinahan dengan ilah lain. Ilah materi, ilah uang, ilah game online, ilah Netflix, ilah nonton online YouTube, atau bahkan ilah dosa-dosa kami, Tuhan. Ilah gosip, ilah iri, ilah dendam, ilah pornografi, ilah masturbasi, ilah kemalasan kami, ilah kesombongan kami, ilah keegoisan kami, ilah tinggi hati kami, ilah kekerasan hati kami, ilah rasa minder kami, ilah rasa insecure kami. Sehingga seringkali kami tidak benar-benar total mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kami. Kami mengasihi Engkau hanya dengan setengah hati kami. Ampuni kami. Terima kasih dan kami ingin mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Tolong selidiki mulut kami, hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Sehingga kami boleh mengasihi dengan maksimal. Dan hanya Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, jikalau kami masih ada hal-hal yang Tuhan tahu itu nggak bagus, nggak baik, tolong Tuhan boleh pulihkan, sembuhkan, jamah, dan buang itu. Terima
Terima kasih Tuhan, Kau mau mengasihi kami. Biarlah kami boleh menunjukkan rasa cinta kami melalui kehidupan dan perbuatan kami. Thank you, Lord. Thank you. Teman-teman, jadi kelingking adalah yang berikutnya. Meskipun kecil, namun ini menggambarkan kedaulatan keadaan kebijaksanaan Tuhan. Maka mari sama-sama kita berdoa menyerahkan diri kita kepada-Nya. Seperti Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepada-Nya. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, Allah Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin menyerahkan apa yang kami doakan hari ini. Kami ingin menyerahkan semua refleksi, komitmen yang mungkin kami sedang ambil ketika kami mendengarkan khotbah-khotbah perenungan, bahkan melalui diskusi yang kami diskusikan. Tuhan, kami serahkan diri kami dengan kelemahan dan keterbatasan kami. Tuhan boleh terima diri kami sebagai persembahan kami yang jika kami tidak hanya sekedar lip service, kami sungguh menyerahkan hati kami. Tuhan berdiri, Tuhan limpahkan dengan kasih, dengan sukacita, dengan pengharapan, dengan pengorbanan, dengan pengorbanan. Kami boleh terus semakin menyembahkan sampai sumpah dengan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, jikalau doa-doa kami mungkin hanya fokus kepada diri kami, tolong ubahkan sekali lagi Tuhan. Dan kami mau taat, tunduk. Jika Tuhan ingin bentuk kami, ingin ubahkan kami dengan berbagai cara yang Tuhan sudah siapkan. Pasti yang terbaik buat setiap kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah ini menjadi sebuah persembahan yang harum buat Tuhan. Sehingga kami tidak main-main dengan komitmen kami. Kami tidak main-main dengan asal-asalan Tuhan. Tolong Tuhan. Jagalah di hati kami, di bibir kami, di pikiran kami. Sehingga momen saat ini bukan menjadi sebuah hal yang aneh. Tapi kami boleh kembali disadarkan inilah seharusnya komitmen kami untuk datang kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk ikut Tuhan. Kami mau belajar semakin serupa dengan Tuhan. Di tengah-tengah mungkin kami punya keraguan, kami punya tanda tanya, kami punya berpikiran bahwa ini aneh. Kami merasa kami pintar, kami merasa kami hebat. Tolong Tuhan rendahkan diri kami. Biarlah kami boleh menyerahkan semuanya dan Tuhan boleh bekerja sesuai dengan waktu, dengan kehendak, dengan rencana Tuhan, dengan karya Tuhan. Kepada setiap kami anak-anak di sini Tuhan, baik remaja, pelayan, bahkan pembimbing dan juga kami hamba Tuhan. Terus Tuhan bekerjalah, ubahkan kami. Selama kami masih hidup di tengah-tengah ini, biarlah kami boleh berkarya buat Tuhan. Kami boleh berdampak buat Tuhan. Boleh terus hidup menjadi apa yang boleh dibutuhkan di persembahan Tuhan. Sehingga kami tidak hilang dalam relasi kami dengan Allah, hilang dalam relasi kami dengan sesama, bahkan hilang dalam relasi kami dengan gereja, dengan orang-orang percaya, dan komunitas.
Yesus pakai kami. Kau lihat setiap hati kami yang hari ini berkata kepada biarlah Roh Kudus bekerja melihat, mendoakan, menjaga, menyertai, memelihara, melindungi, menolong, memimpin setiap kami. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Terima kasih. Saya bersyukur dan berdoa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau sama-sama berdoa untuk tangan yang sebelah kiri, saudara. Inilah kita boleh sama-sama berdoa untuk supplication of others dan supplication of ourselves. Yang pertama, dari jempol kita berdoa untuk orang yang dekat dengan saya, dengan kamu. Yaitu siapa? Keluarga dan teman-teman kamu. Doakan untuk orang tua kamu, papa kamu, mama kamu, om kamu, tante kamu, opa kamu, nenek kamu, pungpung kamu. Doakan untuk teman-teman kamu. Yuk sama-sama kita berdoa untuk orang yang dekat dengan kita. Silakan teman-teman, jika teman-teman mau berdoa, mau buka suara, silakan. Biar ini juga boleh menjadi bagian kita untuk mendoakan mereka. Bedakan nanti dengan doa dari manis, itu doa yang orang sakit. Ini doa buat kehidupan mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, aktivitas mereka, bahkan kerohanian mereka supaya mereka juga boleh dijamah sama Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan, saya bersyukur kami boleh berdoa untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran mereka yang boleh Tuhan sediakan buat kami. Untuk orang tua, om, tante, koko, cici, saudara-saudara, atau bahkan teman-teman kami, kakek kami, opa kami, nenek kami, oma kami. Tuhan berkati mereka ya. Tuhan tolong berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan semangat. Jauhkan dari hal yang buruk, jauhkan dari hal yang sakit. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, berkati dalam aktivitas mereka, jagai mereka Tuhan. Tuhan juga tolong jika mereka belum kenal Tuhan, belum percaya Tuhan, Tuhan tolong kiranya anugerah-Mu boleh Tuhan boleh berikan. Sehingga mereka boleh kenal Tuhan. Tuhan tolong lembutkan hati mereka, Tuhan tolong hadir, menjamah hati mereka, untuk mereka kiranya boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami sebagai keluarga mereka boleh Tuhan pakai untuk boleh mengenalkan Tuhan Allah Tritunggal kepada mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan. Tuhan juga tolong mereka. Berikan kesehatan kekuatan teman-teman baik kami. Dan jika mereka juga belum kenal Tuhan, Tuhan juga boleh jamah mereka. Bukakan hati sehingga mereka juga boleh kenal Tuhan. Mereka adalah teman kami, sahabat kami yang paling dekat. Yang kami seringkali juga sharing curhat sama mereka. Biarlah kami tidak hanya sekedar sharing curhat, namun kami juga boleh share firman Tuhan. Share tentang Injil, share tentang kasih Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan teman-teman, sahabat yang baik. Dan biarlah kami juga boleh membalasnya juga menjadi teman yang sahabat yang baik buat mereka.
Melalui kami kasih Tuhan boleh dinyatakan. Melalui kami nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersyukur dan berdoa. Amin. Jadi tunjuk adalah orang yang menunjukkan jalan kepada kalian. Orang yang menunjukkan keselamatan kepada kalian. Bisa pendeta, bisa hamba Tuhan, bisa mentor, pembimbing-pembimbing rohani, kokoh cici pembimbing rohani. Bisa doakan Gembala Sidang, Pendeta John A. Bisa doakan Pendeta Yeremia. Bisa doakan Chosu Sofia. Bisa doakan saya mungkin gitu ya, atau hamba-hamba Tuhan lainnya. Bisa doakan kokoh cici rohani. Ataupun hamba-hamba Tuhan yang lain yang kalian kenal. Ya, misalkan Pendeta Stephen Tong. Ya. Mungkin kalau saya mungkin bisa doakan hamba-hamba Tuhan yang pernah hadir dalam hidup saya. Dosen-dosen roh SCT. Silakan. Teman-teman boleh doakan itu, ya. Doakan supaya mereka diberikan kekuatan, diberikan hikmat, diberikan semangat, diberikan pertolongan Tuhan dan lain sebagainya. Yuk kita doa ya. Silakan teman-teman mau doa dengan bahasa kalian, silakan. Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan orang-orang yang hadir dalam hidup saya untuk boleh membawa saya ke kenal Tuhan. Selain orang tua, ada hamba Tuhan. Tuhan berkati mereka. Waktu saya remaja, ada guru Injil Max. Pada waktu saya pemuda, ada Coach Jeff, Coach Yudin, ada Babe Hendra. Terima kasih Tuhan, Kau boleh memperhatikan mereka untuk boleh membimbing hamba kenal Tuhan. Kau boleh kenalkan hamba untuk bisa KTP, bisa kecil. Bahkan Kau juga boleh membawa mereka untuk boleh mempertajam panggilan saya sebagai hamba Tuhan waktu itu memasuki sekolah teologi. Oleh mereka banyak saya mendapatkan teladan-teladan iman. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk dosen-dosen teologi yang hadir dalam hidup saya. Ada Pak Adri, Pak Ana Simawan, ada Pak Alo, ada Bu Elizabeth Sibulan, ada Pak Surya, ada Pak John Lee, ada Bu Kastel, ada Bu Asri, ada Pak Jonathan Lihaning, ada Pak Siombing, ada Ibu Roslin, Bu Melani Barian, ada Pak Gus Gunawan, ada Pak Herianto, ada juga yang mengajarkan skripsi, tesis. Terima kasih Tuhan, oleh keajaran mereka hamba boleh mengenal Tuhan, bahkan hamba boleh juga terus semakin giat dalam melayani. Kami juga boleh terlibat untuk hamba Tuhan di karunia. Ada Musa Jomang, ada Pak Yer, ada Jause, ada Pak Luki, ada Cindy, ada Pak Robert. Terima kasih Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka semangat, berikan mereka hikmat, berikan pertolongan pimpinan Tuhan. Jika mereka sedang sakit, Tuhan boleh jamah, boleh sembuhkan, pulihkan. Berikan terus iman, berikan terus teladan, contoh yang boleh mereka bawa. Mereka boleh bagikan kepada jemaat-jemaat, kepada orang lain, kepada keluarga, atau juga boleh berkati mereka masing-masing. Dan juga teman hamba, Pendeta Novian, ada Ibu Rifung. Tuhan juga berkati mereka, teman-teman hamba juga. Ada Yunus, ada Iren, berkati mereka juga Tuhan. Ada Hizkia, semua hamba Tuhan yang kami kenal, Pak Stephen Tong, Pak Yusuf,
Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh semakin terus semakin Tuhan untuk boleh membawa anak-anakmu kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Jadi tengah adalah orang yang berotoritas atas hidup kita. Mereka mungkin pemimpin, mereka mungkin pemerintah, atau mereka mungkin adalah guru kita. Doakan untuk pemimpin-pemimpin bangsa, pemerintah, atau bahkan guru-guru kita. Agar mereka juga Tuhan pimpin sertai dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, takut akan Tuhan, dan mereka juga boleh terus diberikan semangat. Mari sama-sama kita berdoa untuk orang-orang yang berotoritas atas hidup kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa. Tuhan berkati mereka. Pak Jokowi yang kemarin ulang tahun, Tuhan berkati itu sepanjang umur. Dengan kesehatan, kekuatan, Tuhan juga berkati hikmat. Pastinya sulit untuk memimpin bangsa ini karena banyak perbedaan, banyak asumsi, banyak persepsi. Berikan dia juga ketegasan, berikan dia juga hikmat dalam mengatasi masalah COVID ini, Tuhan. Tuhan berkati juga istrinya yang boleh terus menolong, membantu, berkati keluarganya juga. Dia juga boleh memimpin anggota-anggota pemerintahan yang lainnya, Tuhan. Berikan dia otoritas yang baik, menjalankan dengan benar, takut akan Tuhan. Berkati juga untuk Wakil Presiden. Berkati dia walaupun seringkali tidak terlihat, tidak terasa dia memimpin. Namun bila dia boleh memberikan dampak, khususnya dalam dia peranan sebagai seorang yang Islam, pemimpin Islam, boleh kiranya menunjukkan bagaimana Islam itu yang baik, yang Islam Nusantara, Islam yang menghargai perbedaan, menghargai keberagaman agama, keberagaman budaya. Dia boleh menjadi contoh, menjadi teladan. Tuhan berkati juga anggota-anggota MPR, DPR, bahkan juga gubernur kami, Tuhan. Jujur dalam hati kami merasa sedih ketika dia memimpin dengan tidak bijak. Namun Tuhan, disinilah kami boleh bergantung, berharap kepada Tuhan. Tuhan tolong boleh jamah, Tuhan boleh pulihkan. Boleh ingatkan dia untuk boleh memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan. Berarti juga untuk guru-guru yang juga boleh kadang-kadang juga memimpin kami, menjadi atasan kami. Ada Bu Desi, ada Pak Yanto. Tuhan juga boleh berkati mereka, diberikan hikmat, diberikan semangat sebagai pemimpin di sekolah karunia. Kami juga berdoa ada Pendeta John Ang sebagai musa, sebagai gembala, dan Chosa sebagai wakil, dan Pak Yan sebagai hamba Tuhan senior. Tuhan juga berkati mereka, karena mereka juga boleh memimpin jemaat, memberikan mereka kekuatan. Nek musa yang ada di Amerika dan semua, dan juga ada Pak Yan dan juga Chosa. Tuhan juga boleh berkati, pimpin mereka, berikan hikmat dalam memimpin, dalam berelasi dengan majelis, dengan hamba Tuhan, dan juga boleh membawa jemaat secara pastoral, secara pembinaan, pemuritan, secara ibadah, secara persekutuan, pelayanan, agar kami boleh terus semakin searah dengan Kristus sebagai kepala gereja. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Amin. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. For the Bible tell me so. Kita berdoa kiranya juga Tuhan pastinya boleh menjaga, mengasihi, memulihkan mereka sedang sakit. Inilah doa untuk jari manis. Doakan untuk orang-orang yang kita kenal yang sedang sakit, sedang lemah tubuh. Teman-teman, Papa dari Ciane, Ko Budi sedang kena COVID. Kita doakan yuk sama-sama, biarlah Tuhan boleh menjamah, boleh memulihkan, boleh menyembuhkan. Doakan mereka yang juga mungkin sedang sakit, sedang lemah tubuh. Ya.
ada papanya Kohandi gitu ya. Biar Tuhan yang juga boleh menolong, menjaga, merawatnya. Dan ada teman-teman yang mungkin tahu, teman-teman boleh doakan juga. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang-orang yang sedang sakit. Banyak sekali Tuhan yang semakin berjatuhan karena COVID. Beritanya sudah hampir 5.000 orang. Di mana-mana sudah penuh Tuhan, rumah sakit, UGD. Tuhan tolong Bapa berbelas kasihanlah untuk bangsa ini, untuk anak-anak-Mu, untuk masyarakat, untuk dunia Tuhan. Tuhan tolong juga sembuhkan, jamakan, pulihkan Toko Budi yang sedang sakit. Tuhan tolong pulihkan. Berikan kesembuhan. Berikan sukacita. Berikan ketenangan, kesabaran. Berkati Tuhan untuk obat-obatan yang diminum, vitamin yang diminum boleh kiranya boleh memulihkan, menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk papa dari Ko Justin Tuhan, yang sedang terawat di rumah sakit. Di dalam kelemahan, di dalam sakit penyakitnya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu juga boleh jamah, sembuhkan, pulihkan Tuhan. Berikan si Tintin, Mama Justin, dan juga Justin sendiri ketenangan, kesabaran, kekuatan, pertolongan, penghiburan. Tadi juga untuk dokter dan perawat yang sedang merawatnya, Tuhan juga boleh berikan hikmat sehingga boleh dapat mengatasinya. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit lemah tubuh. Mungkin ada anggota-anggota keluarga, teman-teman, sahabat yang kami tidak tahu, Tuhan juga boleh sembuhkan, jamakan mereka. Mereka sedang mengalami kekosongan rohani, sedang mengalami masalah spiritual, sedang mengalami masalah jatuh down karena dosa, karena relasi. Tuhan tolong juga jamah jemaat-jemaat kami di sini Tuhan, anak-anak remaja, agar mereka juga diberikan kekuatan, diberikan semangat, diberikan pertolongan Tuhan. Dan yang PRP, PRA, mereka yang sudah lemah rohaninya, lemah imannya, kehidupan kesehatan mentalnya juga yang mungkin mengalami gangguan. Tidak mustahil Tuhan. Tuhan tolong jamah, pulihkan, sembuhkan. Makasih Tuhan. Bekerjalah, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Teman-teman yang terakhir adalah jari kelingking. Inilah saatnya teman-teman boleh berdoa untuk diri sendiri, teman-teman. Katakan, ceritakan kepada Tuhan, apa pergumulanmu, apa masalahmu. Bila Tuhan yang boleh mendengar, teman-teman ceritakan segala permasalahan pergumulan. Doakan juga pertumbuhan kerohanian kalian, kebutuhan kalian. Mari sama-sama kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Saya berikan waktu kita berdoa dalam hati, dalam beberapa menit, nanti saya akan tutup semuanya sesi kali ini. Yuk sama-sama kita boleh berdoa untuk pribadi kita masing-masing ya.
Kalau sudah, saya akan pimpin dalam doa penutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan ini, momen ini, walaupun mungkin kurang, atau mungkin bahkan ada yang merasakan terlalu lebih waktunya. Tuhan tolong kembalikan supaya kami boleh fokus ketemu sama Tuhan waktu ini. Dalam keterbatasan, kelemahan dalam melaksanakan momen ini Tuhan, kami tetap berharap Tuhan boleh hadir dan menyapa secara pribadi setiap kami. Tuhan boleh menjamah kami, Tuhan boleh menyatakan kehadiran-Mu kepada setiap kami. Tuhan boleh memeluk kami, Tuhan boleh memegang tangan kami. Tuhan boleh menghibur kami melalui firman-Mu yang kami tadi dengar. Melalui firman yang kami boleh bacakan. Tuhan, terima kasih kami juga boleh tadi share tentang pergumulan kami, our weakness, our problem. Thank you Tuhan, jikalau Tuhan boleh dengarin. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mudah tidak percaya, mudah bersungut-sungut, mudah bingung, mudah takut, mudah khawatir. Tuhan yang hibur hati kami, jamah hati kami setiap remaja-remaja di tempat ini. Tuhan, dengarkan pergumulan kami. Kami boleh meletakkannya di hadapan Tuhan. Kami boleh menyerahkannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami. Mungkin inilah kami, keterbatasan kami sebagai manusia. Bila kami punya rasa iman, percaya kami berserah kepada Tuhan. Kami juga tak lupa ingin mendoakan mereka yang sedang terhilang, mereka yang sedang tersesat, mereka yang tak sadar diri mereka sedang menjauh dari Tuhan. Tuhan tolong mereka, panggil mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, ingatkan kembali Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara kepada mereka dalam hati mereka. Dan Tuhan juga pakai kami untuk kami bisa boleh mendoakan dan bahkan mengajak mereka kembali kepada-Mu Tuhan. Meskipun kami seringkali lemah, terbatas, kami ragu, kami nggak berani, kami masih muda, kami masih kecil, kami merasa nggak berani ngomong, kami merasa minder. Tuhan tolong mampukan kami, karena kami percaya bersama Tuhan kami bisa. Tuhan pakai hikmat, Tuhan pakai mulut kami, Tuhan pakai lidah kami, Tuhan pakai akal budi kami, Tuhan pakai hati kami untuk boleh mendoakan mereka, membawa mereka kembali dari yang terhilang, dari yang tersesat. Jikalau kami sudah bersyukur bahwa Tuhan mau mencari kami, mau Tuhan membawa kami, menyelamatkan kami, menolong kami yang semestinya kami terhilang, tersesat seperti domba Tuhan, maka seharusnya kami pun juga boleh menjadi alat untuk boleh membawa mereka kembali kepada-Mu Tuhan. Tuhan tolong mereka, nama-nama yang mungkin ada di dalam otak kami, dalam hati kami. Kami rindu Tuhan supaya mereka boleh kembali datang kepada-Mu Tuhan, kenal dengan Tuhan, dan boleh hidup yang boleh semakin diubah. Oh Tuhan, dengan rela memberikan salib, disalib untuk kami boleh kembali dekat dengan Bapa, maka seharusnya kami pun siap untuk boleh menghadapi kesulitan-kesulitan ketika kami boleh membawa mereka kepada salib selama Terima kasih Tuhan untuk momen yang indah ini. Kami bersyukur dan terus bekerjalah, berkaryalah dalam hati setiap teman-teman di sini. Biarlah kami juga ingin mengakhiri momen ini dan kami ingin kembali beraktivitas, kami ingin makan siang dan kembalikan kami nanti untuk ikut tur virtual Alkitab. Bila Tuhan yang boleh menolong juga, Tuhan boleh hadir di sana untuk boleh berbicara melalui tur tersebut dan kami boleh sama-sama merasakan bahwa ini bukan sekedar teologi, bukan sekedar doktrin, bukan sekedar pengetahuan Alkitab. Namun kami mau sama-sama mengalaminya bersama Tuhan.
Berbicaralah secara pribadi kepada teman-temanmu di sini, Tuhan, kepada anak-anakmu, kepada remaja-remajamu, Tuhan. Inilah milikmu, Tuhan. Kami semua milikmu, Tuhan. Berbicaralah, berkaryalah. Nyatakan dirimu kepada setiap kami untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan yang boleh menolong semuanya sampai akhir nanti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, waktunya selesai. Saya kembalikan ke sesi acara kali ya. Untuk announce nanti setelah makan siang kumpul kembali jam berapa begitu. Nanti akan di-share linknya ya, Zoom-nya buat masuk ke virtual tour Alkitab. Kalau nggak salah, sebentar saya ada nggak ya? Ini ya teman-teman ya, nanti saya akan share di grup acara. Jam 12.45 kayak kita masih hadir ya. 12.50 nih. Ya, tapi 12.45 boleh hadir langsung masuk. Mungkin nanti mereka pakai ini kali ya, pakai waiting room kali ya. Itu saja. Iya. Sampai jam 1. Oke, saya silakan ke panitia, silakan. Halo panitia, masih ada? Kak, Lauren udah bisa, Cak, atau belum? Tadi Lauren putus-putus soalnya kok. Oke. Ya kalau nggak ya udah silakan kalian balik. Silakan live dulu Zoom-nya. Makan siang dan siap-siap nanti ikut virtual tour. Jangan lupa ikut lagi ya teman-teman, karena ntar bakal di absen juga. Oke, thank you. Daniel, Maxwell, recordingnya matiin.